Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat 1 Tawarik pasal 16 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Dari pasal 13 sampai dengan pasal 16 menerangkan tentang tabut perjanjian. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada Daud, dari Saul diberikan kepada Daud. Itu kehendak Allah. Di dalam 1 Tawarik dicatat saat Daud mendapatkan kerajaan, yang terpenting hal apa itu, yaitu hadirat Allah, yaitu tabut Allah. Dari pasal 14 sampai 16 menggunakan 4 pasal menulis tentang hal ini. Tabut Allah itu sangat penting. Kemarin kita telah menerangkan dia telah hilang cukup lama. Dia diletakkan di Kiryat Yearim cukup lama waktunya, dan sekarang Daud mengangkut dia pulang ke tempatnya. Dan kita melihat di pasal 13 Daud dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Allah. Dia seorang bejana dan hatinya diisi dengan Allah. Jadi saya saat membaca ayat-ayat tentang Saul dan Daud, saya melihat Saul, dia menghadapi cobaan. Orang Filistin menyerang dia. Apa yang ia perbuat? Dia sangat takut rakyatnya meninggalkan dia. Kemudian Samuel menyuruh dia berperang untuk menumpas semua orang Amalek. Tetapi dia tidak mau. Dia tidak mau membunuh Raja Agag. Dia tidak mengindahkan firman Tuhan dan apa yang diingininya, yaitu rakyat dan lembu domba. Itu juga para tentaranya dan kedudukan rajanya. Dan saya melihat hatinya Daud. Awalnya dia di antara orang Israel, dia yang terbaik dipilih, dan waktu dia terpilih pun dia sangat merendahkan diri. Dia sembunyi, tidak berani keluar. Dia merasa dirinya sangat tidak layak. Tetapi pada saat dia menjadi raja, yang dia inginkan apakah itu? Dikatakan awalnya hatinya punya Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh hadirat Allah, bahkan sangat merendahkan diri. Tetapi pada akhirnya pada saat menghadapi rakyat dan percobaan, menghadapi peperangan, hatinya yang ingin dia pegang bukan Allah. Seperti lembu domba, rakyat ada di hatinya. Allah meninggalkan hatinya, dan Allah berfirman, Saul meninggalkan saya pun meninggalkan dia, dan aku akan memberikan kerajaan bagi orang yang aku berkenan. Dan kita melihat Daud dalam hatinya mencari Allah. Di pasal 13 mengatakan dia dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Allah. Dan di seluruh hidup Daud, dan kita lihat kembali
Di dalam hatinya selalu ada Allah, walaupun dia pun menghadapi cobaan. Saat Saul mengejar dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuh Saul. Walaupun sampai pada langkah orang bawahannya bangkit, terlebih pada saat mereka mengikuti Raja Agab berperang dan balik kembali, melihat di tempat mereka dirampas oleh orang Amalek, semua lembu domba mereka, anak-anak mereka dirampas. Para pengikut Daud ingin membunuh dia. Dia takut dan dia mencari Allah dan hatinya berpegang kepada Allah. Dia di dalam hati yang ada Allah. Kemudian dia jatuh dalam kelemahan dan dihukum dalam Allah, tapi dalam hatinya tetap berpegang kepada Allah. Dan bagi Daud, saya melihat satu gambaran hatinya. Dia yang berkenan bagi Allah. Ia berkenan bagi Allah sebab di dalam hatinya selalu ada Allah. Dia menerima Allah di dalam hatinya, walaupun ada kelemahan dalam bahaya, tetapi hatinya tetap berpegang pada Allah dan Allah masuk di dalam hatinya. Lembu domba, segala hal yang lain tidak bisa memasuki hatinya. Walaupun Bathsheba masuk dalam hatinya, walaupun dia membunuh Uria, tetapi pada saat ditegur oleh Nabi, dia tahu salah. Allah kembali kepadanya, menghukum dia. Dia mempersembahkan korban persembahan. Dia kembali kepada Allah. Allah terus tinggal di dalam hatinya. Walaupun Allah selalu menegakkan kerajaannya. Sampai di zaman raja-raja, kerajaan Israel Utara sangat kacau. Dan tetapi di sebelah selatan Israel itu agak baik. Walaupun sampai keturunnya mereka berbuat jahat meninggalkan Allah, tetapi Allah itu tetap setia mengikatkan akan Daud. Sebab di dalam hatinya Daud selalu ada Allah. Dan pada saat mau sampai di sini, saya pun sangat terharu. Saya dengan Simon dan staf kami, penilik kami, di dalam hati kami selamanya ada Allah. Dalam menghadapi serangan dan kesulitan, kami di dalam hati kami tetap ada Allah. Bukan berarti kami tidak punya kelemahan, kami pun punya kelemahan, tetapi di dalam hati kami ada Allah. Kami akan bertaubat. Dan saya melihat pada saat Daud demikian, saya sungguh berdoa saudara-saudari kami juga mempunyai jiwa yang demikian, agar Allah hadir di dalam hati kita. Dan kita melihat 1 Tawarik pasal 16. Di dalam 1 Tawarik selesai ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan. Jadi ini berbicara bagi orang-orang yang pulang kembali dari pembuangan, agar mereka mengerti akan kebenaran dan mengerti sesungguhnya di dalam hati kita ada Allah. Itu sangat penting. Dan kita bisa kembali dari pembuangan itu semua karena karya Allah. Dan kita harus terus percaya kepada Allah ini. Mereka kembali dari pembuang itu semua karena
karya Allah dan mengingatkan akan Daud. Allah mengingatkan janjinya terhadap perjanjian terhadap Daud, terhadap Abraham tidak gagal. Dan kita melihat di pasal 13 tertulis Daud mencari Allah. Kemudian pasal 14 semuanya tidak lebih penting daripada tabut Allah. Ada hadirat Allah itu sangat penting dari segala, lebih penting daripada kerajaannya atau keluarganya. Dan kemarin kita melihat di pasal 15 tabut sampai di tempat yang disiapkan orang untuknya. Itu sungguhnya inisiatif Allah sendiri. Hati Allah mencari orang yang mempersiapkan tempat tinggal. Dan kita melihat Allah sendiri seperti bisa berjalan. Dan orang-orang juga harus siap. Jadi di sini ada dua inisiatif dari Allah sendiri. Tentu itu lebih awal, kemudian inisiatif manusia yang akhir. Sampai di sini saya berkata, saya terpikir sesuatu Alkitab itu adalah petunjuk Allah. Di dalam petunjuk ini diberikan kepada penulis, para yang merangkai. Seperti satu Tawarik ini diberikan petunjuk kepada penulis yang menulis satu Tawarik. Ini ada inisiatif dari Allah dan penulis juga harus ikut, dan penulis juga punya inisiatif dan pikirannya sendiri. Jadi itu dalam hal bersamaan dari dua belah pihak. Seperti juga tabut, Allah ingin pergi ke tempat yang ingin dia pergi, dan manusia harus siap. Kalau manusia tidak siap, tabut tidak akan sampai di situ. Sekarang punya seorang bencana, Daud, dia seperti Musa. Dia sangat mengasihi hadirat Allah dan menyambut tabut Allah. Tabut Allah sampai di tempat yang ingin dia tempati. Dan pasal 16 menyelesaikan dari pasal 13 sampai 16 dengan tema di hari ini, agar Allah hadiratnya sampai di pusat, di tengah-tengah kita. Hadirat Allah, tabut Allah kembali terhadap kita. Hari ini adalah kita, pada masa itu bagi rakyat yang pulang dari Israel, yaitu seluruh umat Israel. Agar pulang di dalam pusat hidup kita, dalam pikiran kita dan segala aktivitas, dalam pusat pikiran kita dan seluruh pusat aktivitas kita, di seluruh pusat hidup kita, agar hadirat Allah kembali di dalam titik poin kita, titik pusat kita. Di sini ada 43 ayat. Saya menemukan di sini menggunakan satu struktur, yaitu saling bertanya dan hadapan, dan di situ punya senternya dah. Dan di sini dibagi dalam 5 bagian ABC, plan, bagian A, bagian B, dengan
isinya dilihat, temanya dilihat. Kita lihat di tengah-tengah, di bagian C, itu adalah Mazmur. Satu Mazmur. Mazmur ini dalam 3 bagian. A dengan A itu adalah berkat, B bagian B dan B itu pelayanan, C yaitu Mazmur. Jadi berkat, pelayanan, dan pujian atau Mazmur. Dimulai dari berkat sampai pada puji-pujian menyembah Allah. Dari puji-pujian Allah sampai pada berkat. Dari memberkati sampai pada puji-pujian, dari puji-pujian sampai memberkati. A, B, C. Boleh dibagi memberkati, melayani, dan menyembah. Kemudian melayani, berkat, memberkati. Dari berkat sampai melayani, dari ada pelayanan, ada berkat. Kemudian ada puji-pujian. Dalam pujian juga dibagi dalam 3 bagian. Yang terpenting yaitu Tuhan yang berkuasa. B melayani, dan B itu berkat. Itu struktur yang sangat indah. Dan poinnya, agar hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Yang pertama itu untuk berkat bagi jemaat, umat. Pada saat tabut Allah ada di tengah-tengah segenap umat Israel, maka seluruh Israel mendapatkan berkat. Poin pertama, tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Saya melihat ayat ini punya kespesialan. Tabut Allah dibawa masuk, gambaran ini gimana? Mengundang tabut sendiri masuk. Bagaimana mengundang dia masuk? Lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Actually, they brought this carry. Yaitu tabut Allah itu dibawa masuk. Kemudian diletakkan di tengah-tengah kemah. Kemah ini yang dipasang oleh Daud. Ini bukan Musa kemah, tapi ini kemah yang dipasang oleh Daud. Daud telah mendirikan kemah. Dan di ayat ini tidak tertulis imam, tetapi kita tahu ini diangkut oleh para imam. Yang ini tidak tertulis siapapun. Satu yang kata-katanya di bawah. Yang bisa ini termasuk mereka. Atau
segenap rakyat melihat semua orang tahu bahwa akan melakukan demikian sebab Daud mengumpulkan semua rakyat di Yerusalem dan berkata kepada mereka untuk mencari tabut Allah. Kemudian mereka bersama dan sekarang mereka membawa tabut Allah untuk masuk di kemah yang dipasang oleh Daud. Diletakkan di tengah-tengah. Kemudian di hadapan Allah, before the face, di hadapan hadirat Allah mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, yang menyatakan kita seluruhnya memberi, seluruhnya mempersembahkan. Kami tidak untuk meninggalkan sesuatu untuk diri sendiri, bahkan korban keselamatan kami sukarela untuk memberi. Di sini sangat bermakna. Kamu lihat senter di tanah Kanaan di Yerusalem sebelah utara, dan di tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Itu adalah tempat senternya. Sekarang Daud mengumpulkan segenap umat Israel. Bahkan dari sungai di Hikron sampai di sungai Hamas, bukan hanya dari Betseba sampai Dan, bahkan lebih jauh lagi, segenap rakyat itu berkumpul. Ini menyatakan segenap rakyat datang di Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat atau center, dan di tengah-tengah Yerusalem itu ada kemah Daud, dan segenap orang melihat dan di situ menyembah. Kemudian para imam mengangkut tabut Allah dan diletakkan di tengah-tengah kemah Daud. Di tengah-tengah rakyat, di seluruh tengah-tengahnya rakyat, dan mereka pun melihat. Kemudian bersama dengan rakyat mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Korban bakaran bagi Allah kami tidak meninggalkan untuk kami sendiri. Kami seluruhnya mempersembahkan. Kami seluruhnya milik-Mu, dan juga mempersembahkan korban keselamatan, yaitu korban sukarela. Kami bersukarela untuk mempersembahkan diri kami sendiri. Engkaulah pusat bagi kami. Hadirat Allah di sini. Engkau adalah hadirat di tengah-tengah kami. Selesai mempersembahkan, Daud setelah mempersembahkan korban bakaran dan korban selamatan, Daud juga mempersembahkan. Saya percaya seumur hidup Daud juga mempersembahkan, seluruhnya dipersembahkan persembahan sukarela. Saudara-saudari semua, ini sangat penting. Kita seluruhnya mempersembahkan diri kita, dan kita tidak mengambil kembali. Seluruhnya dibakar habis untuk Allah, tidak meninggalkan untuk diri sendiri. Terlebih lagi staf gereja, terlebih lagi saya dengan Simo. Di sini segenap rakyat mempersembahkan. Daud juga mempersembahkan. Saya juga percaya
yang Daud persembahkan itu sangat mewah dan seluruhnya dipersembahkan dengan sukarela. Dia mempersembahkan dirinya sendiri agar Allah menjadi pusat bagi kami. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Selesai mempersembahkan, keselamatan pun datang dan berkat pun datang. Setelah itu Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikan kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing sekeping roti, sekerat roti, dan sepotong kue kamis. Sepotong kue kismis. Masing-masing punya sekerat daging. Saya ingin tahu, ingin sekali terus berapa kati, tapi di sini tidak ditulis. Tapi ini korban daging, persembahan korban bakaran dan keselamatan, baik itu laki-laki dan perempuan, masing-masing sekerat daging. Setiap mulut setiap orang masing-masing ada sekeping roti, sekerat daging, sepotong kue kismis. Dan roti mereka ini bukan roti yang kecil, tetapi roti yang ukuran besar. Sekerat daging yang besar juga. Persembahan ini cukup besar. Dan berkat ini diberikan pada setiap orang, juga satu yang mewah. Dan semua mendapatkan keselamatan dan diberkati. Bahkan masing-masing sekeping roti, sekeping daging, dan sekeping kue kismis. Ini untuk melambangkan apa? Ini bukan hadirat Allah yang menjadikan pusat bagi kita. Allah sebagai pusat bagi kami bersuka cita, kami gembira, dan bersamaan juga kami ada bagian, dan bersama makan kami ada bagiannya. Semua orang masing-masing punya bagian. Allah yang menjadi pusat bagi mereka. Maka dengan demikian ada berkat, dan berkat itu akan datang. Saudara-saudari semua, kita sangat bersyukur. Jadi pada saat kita menjadikan Allah sebagai pusat dalam hidup kita, kita melayani Allah, maka berkat itu datang. Ya, kita berkata Allah di tengah-tengah kita. Semua orang Kristen juga berkata iya. Kamu tidak akan berkata bukan, apalagi yang mendengar renungan pagi merasa iya. Tapi Roh Kudus memberitahukan kepada kita, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau iya itu iya. Hatimu yang harus demikian berpikir, dan juga harus disertai tindakan. Kamu harus mempersembahkan dirimu sendiri. Tak ada yang ditinggalkan untuk diri sendiri. Itu sempurna dan juga sukarela. Dan juga ada bagian ikut serta. Itu yang baru, iya, dan berkat ada di situ. Pada saat kita meletakkan Allah di tengah-tengah kita, di dalam pusat kehidupan kita, di pusat gereja kita. Berpikir di sini saya sangat gembira. Mengapa kita bisa sampai di Chunuan 2003, 2007? Mengapa?
2003 di situ North Point ada KKR 100 hari sampai di 2007, dan di situ dermaga ferry menyuruh kami pindah sebab pemerintah menelepon mereka bahwa di dermaga itu tempat umum, tidak boleh mendirikan gereja. Saya percaya mereka juga menghadapi tekanan agar kami pindah, dan Allah membawa kami sampai di Chunwan. Allah yang ingin kami datang seperti tabut. Dia sepertinya punya kaki untuk berjalan. Mengapa? Dia bilang, aku minta untuk dipertunjukkan arsip-arsipnya. Dia bilang tidak ada, ini tidak boleh diberitahu. Pokoknya dalam 3 tahun kamu harus pindah. Wah, dalam 3 tahun, dalam 3 bulan saya terus berdoa, dan Allah membawa kami di Chunwan, dan Allah memberitahukan kepada saya menggunakan 3 hari 3 puasa untuk berdoa. Ya Tuhan, gereja harus di mana? Engkau harus membawa kepada kami. Dan Allah berkata kepada saya, Chunwan adalah center dari Hong Kong. Gereja yang hendak kamu dirikan itu ada di tengah-tengah sebagai pusat, dan aku yang membawa kamu di tengah-tengahnya, di pusatnya. Chunwan itu pusat di tengah-tengah Hong Kong. Saya tidak terpikir, kemudian saya mencari petanya Hong Kong. Iya, sungguh Chunwan ada memang di pusatnya Hong Kong, dan saya tahu bahwa Allah membawa saya di sini. Pada saat kami mengambil keputusan membeli tempat ini, sebenarnya lewat 2 bulan dermaga itu berkata, Pastor Joshua, kalian jangan pindah. Kami sekarang oke ya, kalian tidak usah pindah. Tapi saya beritahu kepada mereka, kami telah membeli di tempat yang lain. Kalian telah membeli tempat lain, tinggalkan sebagian orang di North Point Ferry ini. Kami terus menyewa untuk kalian. Dan saya pun sempat terpikir, saya berpikir kalau menyeberang Laut Merah harus semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Jadi saya tidak di situ tidak meninggalkan siapapun, dan kami bersyukur semuanya kami pindah di sini. Kemudian kami dari Chunwan Ferry berjalan sampai di Fulai sini. Kemudian kami mengundang Allah untuk masuk. Kami bersama sujud. Kemudian saya berkata kepada Allah, ya Allahku, kami datang. Seperti di ayat ini, semua orang mengundang membawa Allah di tengah-tengah kemah, dan diletakkan di situ. Ini adalah kemahnya Daud. Pada saat itu datanglah hadirat Allah. Semuanya sunyi, tidak ada yang bersuara. Sangat merasakan hadirat Allah seperti yang diletakkan di dalam hati kami. Kekuatan diberikan pada kami, dan Allah ada di sini. Kami bersedia. Inisiatif Allah, kami pun berinisiatif. Kami pun memberkati, dan di tempat di sini dari 1.000 orang dan Chunwan menjadi awalnya tempat yang paling miskin di Hong Kong, sekarang menjadi tempat angkat kelima yang kota yang kaya. Dari 18 daerah ada 17 di urutan 17.
yaitu penghasilan dari setiap keluarga cukup tinggi, dan saya bersyukur berkat ada di sini pada saat kami menjadikan Allah sebagai pusat bagi kita. Segala sesuatunya ada berkat Allah. Amin. Dan Allah di sini, apa yang harus kita perbuat? Kita sampai di B. Tapi poin pertama itu sangat penting. Orang Lewi melayani di Yerusalem di ayat 4 sampai dengan ke-7. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Allah. Sini pelayanan tengah pujian dan syukur. Di sini ada sebagian orang untuk melayani, mereka menyanyi syukuran, puji-pujian, dan juga memainkan kecapi. Di poin ketiga, C. Ayat 8 sampai 36, yaitu Tuhan adalah Raja. Pusatnya Dia adalah Raja, bagi Allah itu setia. Ini adalah satu Mazmur dan juga dibagi dalam 3 bagian, dan setiap bagian ini diawali dengan bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan poin pertama 8 sampai 22. Ini menyatakan janji Allah digenapi. Ayat ke-10, bermegalah di hadapan namanya yang kudus, biarlah bersukaria orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah kekuatan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah di sini ada 3 kali muncul, yaitu untuk mencari Allah. Salahkah satu kata untuk mengikuti Allah dengan mencari mengikuti Allah? Di sini ada hadirat Allah, kita harus mencarinya, mencari wajahnya. Dan di sini di Mazmur dimulai, yaitu kita harus mencari dan memegahkan Dia, mengingatkan untuk juga mengingatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Terlebih lagi 18, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja. Di situ di 18, kepadaku akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sekarang mereka kembali dari pembuangan, sungguh sekarang Kanaan menjadi milik pusaka baginya. Allah itu setia dan untuk mengingatkan ke mereka pada sejarah ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang asing di sana. Mereka mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke kerajaan yang lain. Ini menyatakan mereka bukan hanya dulu setelah mendirikan kerajaan sampai mereka bangsa pun demikian. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dan dihukumnya raja-raja karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Allah mengingatkan mereka, memelihara mereka, kasih setia Tuhan berpegang pada janjinya yang diikat kepada mereka. Dan kita sampai di pusat dari Mazmur ini ayat 33. Allah menjadi raja di segenap bumi. Di sini katakan dimulai, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan padanya dari hari ke hari.
ceritakanlah kemuliaannya. Sampai di ayat 31, biarlah langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kita lihat sungguh Allah itu sangat lihai. Allah menjabat Daud di Yerusalem, tempat yang dipilih Allah, dan di sini Daud didirikannya kemah Daud, dan di sini menjadi pusat bagi segenap Israel. Dia adalah Raja Israel. Dan di sini terus dikatakan untuk memuji Dia. Mengapa? Sebab Allah menjadi raja di antara bangsa-bangsa, menjadi raja di atas bumi. Dan kamu lihat kembali di seluruh peta, di mana pusat dari dunia ini? Yaitu Yerusalem. Allah bukan hanya menjadi raja atas Israel, tetapi Dia raja di atas seluruh bumi. Hikmat Allah, ciptaan Allah, awal kehendak Allah dalam menciptakan. Allah mempunyai plan-nya sendiri, rencananya sendiri. Amin. Dan kita hari ini, di zaman kita sekarang, di tempat ini, kita mengenal Allah ini, kita melayani Allah ini, kita pasti akan mendapatkan keselamatan, sebab kehendak Allah akan digenapi melewati kita, dan bahkan Dia datang untuk menghakimi bumi, yaitu menghakimi, hakim. Keputusannya apa yang Ia difirmankan itu terjadi. Bahkan apa yang difirmankan itu yang terbaik, yang teradil, dan yang terbenar. Dan kita di poin yang ketiga C, bagian ketiga, 33 sampai 36, mohon keselamatan Allah. Mereka sekarang kembali pada pembuangan. Mereka masih dalam kesusahan. Mereka mohon Tuhan untuk menyelamatkan, sebab Allah adalah pusat bagi kita. Kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia di seluruh Mazmur ini, dari ayat 8 sampai 36. Dan kita bagian BG, bagian 7, 37 sampai ayat 42. Pelayanan orang Lewi di Yerusalem dan di Gibeon. Bagian B, melayani di Yerusalem di orang Lewi. Ayat 37 sampai dengan 42. Ayat 38 itu pelayanan di Yerusalem. Daud memanggil Asaf dan saudaranya untuk melayani di hadapan Tuhan. Kemudian juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 itu. Dan ayat 39, tetapi Zadok imam itu, saudara-saudara sepuaknya dan para imam tinggal di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap persembahan korban bakaran dan kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkan kepada orang Israel. Rupanya di 1 Tawarik tertulis bahwa kemah suci Tuhan di Gibeon melewati bertahun-tahun dari Silo dipindahkan di Gibeon. Selain di kemahnya Daud yang menetapkan orang-orang Lewi untuk melayani di Gibeon ini,
Di sini ada kemah suci Tuhan yang diperintahkan oleh Musa, dan juga di sini mengutus para imam, terutama Zadok dan saudara-saudaranya di sini untuk memelihara di kemah suci Tuhan. Dan kemah suci Tuhan ini melambangkan keselamatan Tuhan dan juga melambangkan bahwa para segenap umat kemah suci ini sebagai pusat. Jadi pada saat melihat kemah suci didirikan, papan-papannya, cara penggunaannya, perkasnya, semua itu punya makna untuk melambangkan ada sifat kerohanian di situ. Dan semua papan-papan yang dipakai di keliling itu melambangkan bahwa semua rakyat mengelilingi kemah suci sebagai pusat. Di sini punya makna rohani di situ. Dan Daud juga pernah memerintahkan bagaimana di tempat ini dalam melayani Allah. Dan di sini bagian B di Yerusalem, di Gibeon, di situ ada para imam melayani dan menurut sesuai dengan yang diperintahkan oleh Musa. Tuhan menjadi raja di Israel di seluruh bumi. Kita harus melayani Allah. Melayani Allah itu adalah satu berkat, dan kita melayani Allah, kita bisa membawa berkat. Di sini di bawah sampai di ayat 33. Dan yang terakhir, sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Masing-masing ke seluruh bangsanya, masing-masing punya bangsanya, punya rumahnya, masing-masing tinggal di tempatnya, masing-masing kembali di tempat yang disiapkan Allah bagi mereka. Ini adalah berkat, dan Allah kembali pulang ke rumah dan memberkati isi rumahnya, memberi salam kepada istrinya, kepada seisi rumahnya. Setiap keluarga itu sangat diberkati. Dan di Mazmur, di pasal 46 itu bisa dilihat agar Allah menjadi pusat bagi kita. Di Tawarik pasal 16 ini, biar Allah menjadi pusat bagi kita, bisa diberkati, dan kita bisa melayani setiap hari. Kita memuji Tuhan, menyembah Dia, menjadikan Dia sebagai Allah bagi pusat bagi kita. Bukan hanya di zaman Daud kita melayani, tetapi sekarang di tahun 2024 pelayanan 611 kita juga menurut ketetapan yang diperintahkan oleh Musa, kita bersama melayani, dan pelayanan kita diperbaharui, dan pelayanan kita ini bisa membawa berkat. Ya, Allah menjadi pusat bagi kita, dan ini menyatakan yaitu kita melayani Dia, kita memuji Dia. Dia adalah Raja kita. Kita mendengar Dia, kita percaya kepadanya. Mohon Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya.是敬拜，主我们敬拜你，
喜，约定快乐，愿爱人其中所有都快乐。主，我们敬拜你，有尊荣和威严在你面前，要以圣洁为装饰敬拜。主，我们敬拜你，有能力和华美在你身所，当以圣洁为装饰敬拜你，愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的澎湃，愿天欢喜，愿地快乐，愿天和其中所有都快乐，愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所充满的澎湃，愿天欢喜，愿地快乐，愿海和其中所有都快乐，愿海和其中所有都快乐，愿海和其中所有都快樂。Tuhan, Engkau adalah sukacita bagi kami. Kiranya sukacitamu untuk memenuhi kami. Kiranya pujian kami, pengagungan kami sampai di tata karuniamu. Tuhan, kami bersyukur, doa kami dalam nama Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau memilih kami. Ini adalah tempat hadirat-Mu. Tahun 2007, September 9, kami dengan menumpangi 3 ferry sampai di tempat ini. Tuhan, kami berterima kasih di waktu yang singkat mempersiapkan fully. Dan di sini kami mengalami anugerah-Mu yang besar. Tuhan, hari ini hadirat-Mu juga hadir di tengah-tengah kami. Saya mengundang MJ Leader, staf gereja, ketua sel, saudara-saudari semua untuk meninggalkan tempat duduk, berada di bait, di tabut di belakang, terlebih dari MJ Leader. Kita di dalam roh, kita melakukan tindakan profetik. MJ Leader, staf gereja, sel segenap jemaat mengangkat tabut Allah. Pada saat tabut Allah ada di tengah-tengah kita, kita sujud di hadapan Allah. Kita persembahkan diri kita. Tuhan, kami berterima kasih. Kita dengan hati yang takut akan Tuhan, kita dalam hadirat Tuhan, menyambut tabut Tuhan, menyambut Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyambut masuk di dalam bait suci.
Kita bersama sujud di hadapan Tuhan. Nanti Pastor Joshua membawa kita untuk mempersembahkan diri kita sekali persembahan dan tidak balik kembali. Tuhan, kami dengan rasa hormat kami takut akan Engkau hadir di tengah sujud di hadapan-Mu. Ikuti doa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau memilih kami. Engkau memberi kami penuh dengan anugerah-Mu. Bisa untuk mencari Engkau, menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam hidup kami. Menjadi pusat dalam keluarga kami, pusat dalam gereja, pusat di seluruh Hong Kong. Engkau yang menjadi pusat di seluruh bumi. Terima kasih setia-Mu dan bahwasamu, kasih setia-Mu yang terus menuntun kami. Dari kami lahir sampai hari ini, Engkau pun menuntun. Dan lebih lagi kami berterima kasih kepada Engkau dari sejak Engkau menciptakan langit dan bumi. Engkau punya rancangan keselamatan dan Engkau diam di tengah-tengah kami, punya kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Engkau, hari ini kami sujud di hadapan-Mu. Engkau menjadi pusat di dalam kami. Bapa Sorgawi, mohon Engkau tinggal di tengah-tengah gereja kami, tinggal di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, tinggal di tengah-tengahnya bumi, tinggal di tengah-tengahnya Hong Kong. Kami menyambut Engkau, kami memuji Engkau. Tempat ini kami mau persiapkan agar Engkau diam di sini. Seluruhnya kami persembahkan diri kami, tidak mengambilnya kembali, bahkan dengan sukarela untuk memberi.
Kami mau connect dengan Engkau, mau ada bagian di dalam Engkau, hati dan pikiran kami, dan konsep dalam hidup kami, nilai-nilai dalam hidup kami, dalam keputusan kami. Engkaulah yang menjadi pusat di dalam hidup kami. Tuhan, bangkitkanlah kami agar kami lebih banyak lagi para imam Lewi melayani Engkau. Tuhan, bangkitlah semua saudara-saudari kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu di tempat yang dimana yang kami tempatkan untuk melayani Engkau dalam pekerjaan bidang apapun, administrasi atau yang pekerja biasa yang melayani. Tuhan, kami persembahkan diri kami di tempat di mana kami kerja, di situ memuliakan Engkau. Tuhan, kami adalah tubuh Kristus, Engkau diam di dalam kami. Roh Kudus, penuhilah kami, penuhilah Allah yang memenuhi segala sesuatu, penuhilah kami, berkatilah kami setiap hari, berkatilah setiap langkah kami, bawalah jalan kami, bimbinglah jalan kami memuji Engkau walaupun apa yang kami hadapi. Hati kami selamanya ada Allah. Hati kami adalah tempat diam-Mu. Kami persembahkan diri kami, mohon Engkau memberkati kami, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita secara spirit, Pastor Joshua memberkati MG Leader memberkati staf gereja menyembah, mengurapi staf gereja dan ketua sel, bersama juga mengurapi saudara-saudari semua. Kiranya di mana tempat kita berada membawakan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Aku dalam nama Yesus Kristus mendeklarasikan kita dalam hadirat Allah. Kita bawa dalam hati kita, diletakkan di tengah-tengah hati kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pusatnya Hong Kong, dan juga pusatnya di center di seluruh bumi. Hendaklah kiranya Tuhan menjadi raja. Hanya satu kemegahan di dalam nama Tuhan. Biarlah sukacita mencari Tuhan. Ada sukacita dalam baitnya, bait sucinya dalam nama Tuhan. Semua yang melayani Allah, para imam Lewi, engkau hadir di dalam bait suci Allah, dalam hadirat Allah. Penyelamat kami kumpul supaya bersukacita, nama kudus yang bermegah dalam pujian padamu. Sukacita, hikmat, kedahsyatan Tuhan memenuhimu. Tuhan, aku dimegahkan dan dimuliakan. Demikian juga engkau pun bangkit untuk memuliakan aku, dan aku memberikan kemuliaanku juga diberikan di dalam dirimu. Kekuatanku, sukacitaku, engkau harus mendapatkan. Kamu harus mendapatkan. Terpujilah Tuhan Allah selama-lamanya, sampai selamanya. Dalam nama Yesus mendeklarasikan, kamu punya kemampuan yang demikian. Segala kemuliaan diberikan kepada Allah. Kamu punya kemampuan demikian untuk melayani Allah, untuk melayani, mempersembahkan, untuk dipersembahkan bagi Allah. Tuhan memberkati segala sesuatunya, memberkati ibadahmu, puji-pujianmu pada saat kamu menjadikan Allah sebagai pusat bagimu. Maka berkat dengan terus mengejarmu. Dalam nama Yesus mendeklarasikan, Allah ada di tengah-tengah kita, menjadi raja, dan juga menjadi raja di atas seluruh bumi. Seluruh bumi harus bersorak-sorai. Dalam nama Yesus memberkati. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.